Iya. nggak salah juga mereka punya privilege Iya. gitu kan, atau lo punya privilege ya lo nggak salah gitu. Hmm. Tapi ketika gue melihat orang yang sukses itu Hmm. pasti ada struggle-nya di Yes, pasti. belakang. Lo mau bapak lo sukses kayak, tapi lo kayak nggak pintar cuan, Iya. ya lo aja nggak Nggak bisa bisa gitu manage kan. juga percuma gitu. Lo harus ada apa ya namanya, harus ada keinginan. Ya teman-teman podcast First Class, kembali lagi di podcast First Class Grow With Us. Kita kembali lagi nih ngobrol sama teman lama gue, namanya Darling. Sayang bahasa Indonesianya. Pasti banyak nih dicak-cakin atau ya kena senggolan-senggolan perkantoran ada kali. Oh, pertemanan gitu. Ada ya. Tapi orangnya lempeng. Ya kan dia bilang, "Gue orangnya lempeng-lempeng aja sih," gitu. Jadi ya cocok lah nama Darling, jadi nggak baper gitu. Iya benar. Ya, jadi kemarin kita udah ngobrol masalah yang namanya personal development, kapasitas diri, dan teman-teman yang udah nonton video sebelumnya, yang belum nonton video sebelumnya, Darling ini merupakan teman saya nih di beasiswa Maybank waktu itu 5 tahun yang lalu, ketemu di sana. Terus sekarang dia setelah lulus dari ITB dari jurusan mikrobiologi, terus sekarang udah jadi konsultan di Accenture. Jadi kalau yang mau tahu gimana bisa dari mikrobiologi bisa pindah ke consulting, tonton video sebelumnya. Kita bisa belajar banyak dari Darling. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita mau ngebahas hal yang lebih asik lagi sih menurut gue. Ternyata selain lo punya Dear Darling dan banyak give back to society dari kerjaan lo, selain full time juga ternyata lo ada bisnis juga nih. Berarti lo ngelakuin side hustle dong, dan lo sadar akan pentingnya multiple income. Nah, menurut lo tuh buat kita nih anak-anak millennials ataupun yang kita masuknya generasi apa sih? Why? Menurut lo penting gak sih punya side hustle ataupun multiple income? Menurut gue penting banget sih. Penting banget ya. Punya side hustle dan multiple income gitu, karena simple lah, misalnya apa-apa bareng naik. Iya. Inflasi juga gila ya buat tanah. Gitu kan. Jadi lo kalau mau jangan sampai kita menjadi sandwich generation. Ketika kita nanti pensiun, kita udah nggak ada penghasilan pendapatan, kita mungkin bisa bukan mungkin sih, mudah-mudahan gitu kan, dengan bisnis multiple income yang kita bangun, kita bisa live from that gitu kan. Dan juga ini sih kita perlu investasi lah. Investasi juga kan salah satu cara gitu kan. Ketika nanti kita pensiun nanti kita bisa live from our investment yang sudah kita buat, kita lakukan gitu sih. Jadi menurut gue penting banget. Soalnya gue juga sering ngobrol sama banyak pebisnis juga, banyak investor juga. Gue sharing aja gitu kan, bahwa cara cari duit dari zaman ke zaman tuh beda. Bener banget, jangan sampai kita jadi generasi yang jadi sandwich. Karena yang gue lihat nih, ya lu lihat deh, generasi baby boomers itu generasi nenek-nenek kita, dia fine dengan satu kerjaan, mungkin di pemerintahan ataupun ya dia kerja sebagai profesional dan sebagainya, sampai generasi X itu ibu kita lah. Ibu kita ya, kita itu udah mulai tuh yang namanya udah punya double job lah istilahnya. Ya kita bisa lihat sendiri lah parents kita gimana, dia kerja juga, dia buat sesuatu juga. Nah, di generasi kita jangan sampai itu kita lupa. Gitu loh, jangan sampai kita udah karena generasi kita jauh lebih, ya gue ngerasa ya jauh lebih berat tantangannya, cuman jauh lebih banyak juga tipe income yang bisa kita dapat. Jadi sebenarnya sama aja. Kita udah ada teknologi, zaman dulu nggak ada. Sekarang kita bisa ngasilin revenue stream kita dari lebih banyak. Cuman kita mau nyoba atau enggak, mau tahu atau enggak aja. Jadi ya di podcast First Class ini sebenarnya kita selalu menekankan, there is nothing wrong with business, ataupun mau full business kayak mau full profesional, cuman kita selalu ngingetin, bro, kita perlu multiple income. Yang tadi Darling juga udah singgung gimana nanti ke depannya seperti apa. Dan ternyata di balik kesibukannya punya Dear Darling, terus dia ada juga seminar-seminar dan kerja profesional, dia ada bisnis juga loh. Mungkin boleh diceritain gimana perjalanannya sih, perjalanannya lo sampai bisa ada bisnis juga gitu.
Sebenarnya awalnya jadi bisnis gue tuh apa ya? Jadi ada salah satu F&B bisnis kan, food and beverage bisnis yang bergerak di makanan Jepang. Oke. Makanan Jepang. Jadi itu gue bertiga lah. Sama nggak sama yang Dear Darling? Enggak, beda bertiga. Jadi dulu dia kakak kelas gue lah. Oke. Jadi bareng kita build bisnisnya gitu kan, karena memang ya sekali lagi gue tuh kan suka nyoba-nyoba. Iya. Ya udahlah, nggak ada salahnya juga kan gue diajak. Ya mungkin awal-awal ketika seorang mulai bisnis itu yang paling painful ya, itu kan ketika gue mulai kerja berapa bulan doang gitu kan. Tabungan gue yang gue tabung, lu harus rela. Abis. Iya. Makanya kalau kata orang bisnis ya bisnis aja, mulai aja dulu. Menurut gue salah sih. Lu mulai aja dulu, lu juga harus ada. Iya benar, harus ada income yang tetapnya juga dong. Kalau bisnis lu belum stabil, ya agak riskan juga. Harus ada modal awal gitu kan. Ya modal awal lu ya mungkin lu bisa minta kan, tapi kalau gue kan nggak mau lah. Ya udah gue itu painful sih awalnya, literally dari diri sendiri kan. Bener, jadi yang gue tabung tuh dari SMA kan. Iya. Terus kayak aduh sakit hati banget gitu kan, tapi ya udahlah gitu. Karena kita bangun setelah itu ya udah, maksudnya dari sana itu terbuka banget sih, bener-bener learning experience-nya banyak kan. Kita learning gimana mau manage operasionalnya gitu kan, bagaimana sendiri-sendiri lah, semua inisiatif gitu kan. Terus udah berjalan 2 tahun gitu kan. Nah, terus kita buka beberapa franchise itu ada di beberapa daerah Jakarta gitu kan. Nah, terus jadi ini sih kita habis kita udah buka cabang gitu kan, kita melakukan strategi exit gitu. Kita udah ini nih, kita sell the brand itu dari Japanese brand ini, kita sell the brand. Jadi diakuisisi oleh ini pihak lain. Itu berapa lama ya ngebangun bisnis F&B-nya itu? 2 tahunan. 2 tahunan ya. Dan itu naik turunnya luar biasa ya. Bahkan lu kayak kata orang bisnis kan ya udah asik gitu kan, asik, ya lu bisa santai, lu ada pemasukan gitu kan. Ada gitu. Tapi lu ini sih, maksudnya selain kalau bekerja sebagai karyawan full time, lu enak, kadang lu digaji orang. Kan lu nggak usah mikir, benar. Gue kerja aja, tiap bulan gue dapat gaji. Nah tapi ketika lu buka bisnis gitu, apalagi lu ada karyawan, subordinates lo kan, ada karyawan lu kan, lu harus mikir gimana menggaji mereka gitu kan. Nah belum lagi, belum lagi ketika rame nih misalnya, kan rame misalnya, lu harus turun sendiri. Benar. Lu nggak bisa yang kayak tutup mata, ya udah gitu. Tapi lu harus yang kayak turun, lu harus yang masak juga gitu kan. Jadi itulah banyak ya yang bisa lu pelajarin dari situ ya. Banyak banget. Dan lu gimana cara manage waktu buat, ya kan lu kan full time juga, terus lu ngejalan bisnis juga, berarti it's possible dong. Possible. Secara guys, Darling di konsultan guys. Possible. Ya kan, gue tahu gimana konsultan itu bekerja karena dulu sempat juga gue jadi konsultan di perusahaan juga. Iya, kerjanya kadang-kadang gak kenal waktu juga sih gitu kan, apalagi kalau headquarternya di luar, ya kan, ikutin waktu luar juga gitu. Tapi lu gimana, how you manage your time? How I manage my time ya. Kalau gue ya, versi gue, time management itu tuh mitos. Yang harus lo lakuin itu adalah self management. Jadi lo harus mengelola diri lo kan. Kenapa? Karena gini, waktu itu kan 24 jam gitu kan. Lu mau ngatur waktu ya nggak bisa gitu, dia akan 24 jam. Yang lu bisa lakuin itu adalah lu mau manage diri lu gitu kan. Nah jadi gue selalu gini, gue selalu tahu prioritas ya. Pertama lu harus set priority. Gue nyadar juga nih, gue karyawan full time. Nah itu berarti gue nggak boleh menelantarkan pekerjaan full time. Exactly. Kan lu nggak suka dong kalau karyawan lo kerja sama lo, karyawan lo ngerjain hal lain dan lebih fokus ke hal yang lain. Benar. Nah makanya lo set time lah, jam 8 sampai jam berapa itu lo fokus untuk kerjaan full time lo gitu kan. Ketika perlu lembur ya udah lembur gitu. Tapi gue selalu set time 30 menit sampai 1 jam. Lo harus revisit your business gitu. Entah every single day harus. Jadi kayak tiap hari lo harus ini kan. Tapi ya kebetulan gue anaknya lumayan multitasking. Gitu kan. Jadi misalnya di tengah-tengah ada beberapa hal yang misalnya urgent gitu ya. Urgent, supplier atau apa gitu kan. Gue bisa handle itu lah. Gitu. Jadi bisa multitasking gitu kan. Itu yang pertama sih. Yang kedua mungkin lo harus tahu why lo ketika membangun bisnis itu apa. Yes, benar. Jadi itu yang keep you motivated. Why lo apa?
why. Nah kalau gue itu pengennya gini, kan kalau yang kita hire itu biasanya adalah dari teman-teman orang-orang SMA yang nggak bisa biaya lanjutin ke kuliah, gitu. Jadi gue sama teman gue partners, find the right partner tuh juga perlu sih, gitu kan. Nah gue sama partner gue tuh selalu ini sih, misalnya partner gue yang awalnya mengidekan kayak 10% dari omset kita harus donate ke charity itu. Karena kebetulan partner gue tuh juga ada satu komunitas juga gitu untuk orang-orang yang tidak mampu gitu kan. Nah jadi why kita simple sih, misalnya kita pengen ngebantu orang-orang yang memang butuh pekerjaan, yang pengangguran untuk mendapatkan better life gitu sih. Nah jadi ketika lu terdemotivasi lu gitu kan, bakal lihat mereka dan lu akan lihat why lu lagi. Kayak lu mulainya karena apa gitu kan. Ya sebenarnya lu mulai karena uang pasti ya, itu pasti lah, itu nggak usah diomongin. Lu kalau buka bisnis lu bukan mulai karena uang sih buat 100% buat society nggak mungkin. Cuman yang gue pelajarin dari lu, everything lu ada gift-nya ya. Ada, harus ada why-nya gitu. Lu buat Dear Darling ada gift-nya, ada seminar ada gift-nya, even your business lu ada gift-nya. Mungkin di situ yang gue lihat sisi unik lah dari lo, dan sebenarnya banyak pebisnis yang kayak gitu juga. Rata-rata tuh mereka itu berbagi itu suatu hal yang biasa gitu. Menurut gue, karena gue juga pernah ketemu sama pebisnis besar dan lain, ternyata makin dia high, makin dia tinggi, bisnisnya bagus, semakin banyak juga dia berbagi. Benar. Harus. Dan itu kayak belajar lah kita berbagi. Kita nggak harus duit berbaginya. Kayak kita bisa belajar dari Darling, kita bisa berbagi ilmu, sharing pengalaman, sharing pengetahuan. Itu juga melatih diri kita untuk berbagi dan nggak selalu yang namanya minta. Dan lu berbagi juga nggak harus sampai lu sukses dulu baru berbagi. Yes, exactly gitu kan. Yang penting lu ikhlas, misalnya kayak ya udahlah, lu mau berbagi ke charity, kan sekarang banyak tuh platform donation kan. Ya udah lu 100.000 lah gitu kan, misalnya lu 100.000 atau bahkan 15.000 juga boleh gitu kan. Kadang gue kalau buat seminar gitu kan, ada yang pay as you wish gitu kan, mereka bayarnya 15.000 ya silakan gitu. Maksudnya ya yang penting lu ikhlas aja. Terus sering sih banyak pertanyaan, banyak statement ataupun pendapat yang gue dengar juga, yang gue baca. Kan lu bangun bisnis nih, lu enak ya, kayaknya ekonomi lu bagus deh, lu ada privilege nggak sih partner lu atau gimana gitu. Sebenarnya privilege itu menurut lu kayak gimana sih? Nah jadi menurut gue ya, sebelum gue ke definisi privilege menurut gue di dunia ini itu tuh ada dua tipe orang gitu. Ada yang satunya batu batangnya, mereka ada batu batangnya satunya masih berserak. Ya, yang satunya itu udah terbangun setengah. Gitu. Nah yang punya privilege itu yang terbangun setengah itu. Gitu. Nah tapi menurut gue orang yang sukses gitu kan, itu ini sih bukan berarti orang yang punya privilege sukses. Maksudnya itu apa ya, logical fallacy. Logical fallacy. Karena lu harus ini ada proses gitu. Ketika lu berserak, lu mulainya akan lebih lama daripada yang punya privilege. Gitu kan? Kalau lu mau lebih cepat atau setara, ya lu usahanya harus dipam lebih banyak kan. Jadi titik mulainya beda gitu. Titik mulai beda. Nah, tapi mungkin ada orang-orang yang bilang kayak lo bisa lah sukses karena bapak lo kaya, atau lo bisa lah sukses enak, lu gitu. Pinter, lu ini, lu kan orangnya multiple task, gue enggak gitu. Mungkin banyak yang bilang gitu gitu kan. Paling sering gue denger sih itu sih. Ya lu bisa lah bapak lo kaya gitu kan, lu punya network. Lu punya network, lu mah enak, beasiswa gini-gini. Nah itu menurut lu tuh gimana? Nah itu menurut gue ya nggak salah juga, mereka punya privilege gitu kan, atau lo punya privilege ya lo nggak salah gitu. Tapi ketika gue melihat orang yang sukses itu pasti ada struggle-nya di belakang. Pasti. Lo mau bapak lo sukses kayak tapi lo kayak nggak pintar cuan, ya lo aja nggak bisa gitu kan. juga percuma. Gitu. Lo harus ada apa ya namanya, harus ada keinginan, harus ada effort juga gitu. Jadi kalau gue pernah denger di TED Talks kan, namanya si Angela Duckworth. Jadi dia tuh ngomong kalau misalnya orang yang punya grit itu chance untuk suksesnya lebih tinggi biasanya. Nah jadi grit itu kayak semacam perseverance, kayak lo punya tekad lo untuk effort lah. Apapun privilege lo mau titik mulainya di mana, selama lo ada grit, lo ada effort, ya lo pump terus akan naik gitu. Nah tapi sekali lagi sukses itu lo definisinya gimana? Iya benar. Jadi kayak kalau gue sih lebih melihat kalau sukses itu bukan end goal, tapi lebih ke progress. Jadi misalnya kayak gue
masuk ITB, gue itu sukses juga gitu. Itu versi gue gitu. Mungkin bener, bagi bener, orang bener. masuk ITB biasa aja, itu bukan sukses gitu kan. Bener. Atau gue jadi jangan bandingin kesuksesan lo sama orang ya kan. Jangan bandingin privilege lo sama orang. Nah makanya sekali lagi kita harus mengenal diri kita gitu kan. Bener. Kembali lagi mengenal diri. Mengenal diri kayak ya misalnya sukses buat lo apa sama sukses buat gue tuh beda. Sukses buat orang lain misalnya membawa orang tua mereka untuk naik haji. Ya, misalnya itu sukses buat mereka kan. Nah, kalau buat gua sukses mungkin gue bisa punya side hustle mungkin. Itu sukses versi gua gitu kan. Nah, jadi mungkin beda gitu. Jadi harus sekali lagi lo mendefine what success means to you gitu. Jadi sebelum judgement, lu privilege dan lain-lain, lu harus tahu diri lu sendiri dulu gitu kan. Jangan sampai kita nih nyalain orang, kembang kitanya. Ya betul. Jangan sampai kita nyalain orang, ngomongin orang, tapi kitanya nggak mau kerja keras. Kitanya cuman terima keadaan. Padahal orang yang privilege belum tentu happy juga loh. Benar. Kita nggak tahu loh. Banyak tuntutan dan mungkin aim sukses dia jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Betul. Itu sih yang gue rasain ya. Ternyata, misalkan dia ada privilege tiba-tiba jatuh dari lantai 20, istilahnya ekonominya nih. Nah, yang dari lantai 5 ngeliat tuh, sama-sama akhirnya, jatuhnya nggak sakit deh. Dia kan jatuh juga dari 5 ke 0, yang 20 ke 0, sama-sama jatuh. Benar-benar. Tapi yang 5 ngeliatnya, ya dia mah enak, Padahal mah lebih sakit yang lantai 20 loh. Bener, karena lebih jauh ya. Lebih jauh. Jadi kita juga pintar harus ngelihat, dia punya privilege ini. Menurut gua ya that's your luck. Ya kita ngapain iri gitu loh. Ya, betul. Justru yang gue dengar juga, gue ngobrol juga sama bintang tamu kita semua di sini podcast First Class dan partner-partner di bisnis juga, rata-rata mereka itu ngerasain susah loh. Harus sih. Emang versi susahnya beda-beda nih. Benar. Jadi kita harus pintar juga loh, harus ngelihat versi susahnya si A, versi susahnya si B. Jadi kita harus jangan kacamata kuda istilahnya, ngelihat dari perspektif yang lain. Susah di dia tuh di sini, karena M dia di sini. Jangan samain M kita di sini, susah kita di sini. Nggak bisa itu disamain. Itu yang buat gue akhirnya makin kesini belajar juga. Harus pintar ngambil sikap dalam melihat sesuatu. Benar. Kedua, makin dewasa dalam berbuat sesuatu atau mengambil keputusan. Jangan seolah-olah ngelihat dari privilege orang ini langsung judgmental atau gimana. Jangan, sumpah. Itu bakal ngenutup pintu rezeki lo. Asli gitu loh. Kalau lu ngelihat orang dari istilahnya dari luarnya aja dan lu nggak tahu dalamnya, jangan deh. Ya, benar, kayak gitu, itu menurut gue. Jadi balik lagi ke kita ngomongin multiple income dan side hustle. Jadi di podcast First Class ini kita bisa belajar bareng juga. Benar. Kita ngundang banyak tipe pebisnis, kita ngundang profesional juga. Jadi jangan takut deh buat belajar hal baru. Dan Darling juga udah nge-share banyak banget buat hari ini untuk kita semua di podcast First Class. Jadi buat teman-teman, kira-kira kalau ada pertanyaan atau nanti next ya kan, Darling mau diundang lagi, mungkin bisa komen di kolom section mau ngebahas tentang apa. Kita feel free sih buat nge-share itu semua. Terus menurut lo 5-10 tahun ke depan lu mau ngapain nih? Gue mau ngapain ya? Gua... Atau goals lu kan dari tadi kan kita udah ngomongin goals nih, roadmap. Nah gue pengen tahu dong 5-10 tahun ke depan udah ada gak sih Darling itu? Sebenarnya gue bukan tipe orang yang misalnya telling people my plan gimana gitu. Tapi lu udah ada lah ya? Ada pasti ya? Ada. Udah pasti ada. Tapi intinya apapun yang kita lakuin harus dievaluasi lah. Yang penting 5-10 tahun ke depan lo mau jadi apa, lo mau gimana gitu kan. Yang penting harus ingat untuk apakah apa yang lo kerjain dan what do you want to be itu memberikan impact atau enggak gitu. Jadi impact for yourself atau for society juga? Society gitu kan. For yourself juga perlu dong. Kita kan harus mencintai diri sendiri dulu sebelum kita mencintai orang lain gitu kan. Jadi ya harus ada impactnya lo dulu lah. Misalnya dari lo sendiri,
lu growing nggak, lu learn something nggak gitu kan, atau mungkin lu dapet cuan nggak gitu kan. Cuan is tapi important juga lah ya. Cuan is important gitu kan. Gua nggak akan munafik ya kayak oh ya udahlah kasih society, tapi lo sendiri nggak. Jangan sampai lu nya kelaparan istilahnya. Lu nya kelaparan lu gimana kasih makan orang gitu kan. Tapi ya itu intinya apa yang lo lakuin ya lo inilah, maksudnya jangan lupa untuk give back society. Give back society. Seberapapun itu yang penting ikhlas. Seberapapun itu yang penting ikhlas. Jadi belajar bersedekah istilahnya, kalau di agama gue sedekah, agama Islam sedekah. Jangan bukan duit doang, kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ini juga berbagi loh gitu. Bukannya kita di sini bukannya so ngajarin atau apa ya, sumpah kita di sini cuma ngobrol biasa. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini mau side hustle, multiple income, privilege dan sebagainya, kita nggak mau menyinggung siapapun. Kita di sini pengen sama-sama belajar, dan kalau misalkan ada saran ataupun masukan, kita feel free banget buat ngobrol bareng. Yuk kita ayo banget gitu. Dan Darling orangnya asik banget. Ya gue udah lama 5 tahun gak ketemu, cuman chat doang liat Instagram ya kan. Tapi kayak berkenal. Ya pokoknya gue mudah-mudahan ditemuin juga lah sama orang-orang yang punya visi misi yang sama. Semoga kita bisa jadi orang yang bermanfaat hidup di dunia ini. Amin. Gila, gue bijak banget sih. Gue bijak banget sih. First class. Menurut lo pribadi gimana podcast First Class ini? Gue salut sih sama lo kan, karena lo kan juga ini kan, maksudnya banyak inilah hustling lo gitu kan. Oh iya. Tapi gue salut sih sama orang-orang yang melakukan sesuatu yang nggak cuan gitu kan. Karena gue tahu kayak itu it's not easy. It's not easy. Karena lu weekend juga lu nyempetin waktu. Ini kan juga weekend kan. Yes, this is weekend. Jadi menurut gua podcast First Class ini ya inilah, maksudnya menginspirasi orang-orang. Amin. Tapi gua harapannya sih yang denger jangan cuma denger gitu, tapi juga langsung dipraktekin. Praktek. Benar. Jadi ini juga bisa jadi sarana lah buat sharing gitu kan. Karena kan kadang kita itu belajarnya dari orang-orang yang udah sukses. Udah jadi ini kan. Nah, tapi di sini di podcast Class tuh lebih ke growth. Yes. Grow with us. Grow with us. Benar banget. Jadi kita sama-sama berkembang ya. Jadi yang gue lihat juga banyak sharing podcast First Class yang juga bukan yang ini ya, maksudnya menceritakan tentang struggle kita gimana, bahwa girl next door ya, the man next door itu kan juga ada journey-nya. Iya, ada journey-nya. Gitu. Bener. Ya bener sih, yang it's not easy to build anything sebenarnya. Tapi yang gue selalu tekanin dalam diri ya, lu kenal diri lu juga, dan belief sih. Betul. Itu belief tuh benar-benar harus diyakinin banget bahwa kita tenang aja. Selama kita ketok pintu ya istilahnya kan ini. Build a door. Build a door. Opportunity doesn't knock, build a door. Nah, itu dia. Pokoknya buat teman-teman podcast First Class, jangan lupa buat nonton ini, sharing ini ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Dan kesimpulan dari podcast kita yang sekarang ini bisa diambil adalah kita perlu banget side income, side hustle, multiple income itu penting banget. Dan jangan juga tiba-tiba yang baru bisnis tiba-tiba, misalkan lo kan istilahnya 2 tahun udah bagus tuh, terus tiba-tiba langsung resign, dan lo benar-benar harus benar-benar memikirkan kalau bener-bener lo mau jadi pebisnis, lo harus bener-bener mikirin plus minusnya gimana. Cuman it's possible untuk lo ngejalanin dua-duanya, karena itu sangat membantu buat kedepannya. Menurut gue sih itu, karena ya lo tahu inflasi dan sebagainya, ya lo harus siap lah. Tuh, karena corona ini juga udah menampakkan fakta bahwa if you only kayak cuman land on satu kerjaan, dangerous gitu. Apalagi ya kalau kita sih masih oke, kita belum ada keluarga ya kan. Cicilan juga belum banyak. Cuman kalau yang nanti kita 5-10 tahun ke depan udah ada cicilan dan sebagainya, ya otomatis sih itu akan muncul. Kadang-kadang munculnya itu pas kita kepepet. Kita nggak pernah tahu di tengah jalan ada apa. Nah makanya emang yang paling baik itu prepare. Emang prepare itu paling susah. Iya benar. Prepare itu paling susah.
Cuman ya itu yang harus dilatih. Makanya gue seneng bisa ngobrol sama lo. Istilahnya kita udah masuk jaringan podcast First Class, di mana nanti mungkin teman-teman podcast First Class yang mau nanya tentang CV, gimana tips and trick ya buat bisa masuk ke perusahaan impian lah istilahnya kan gitu. Perusahaan impian lo, gimana lo mau belajar di sana ataupun kerja di sana, bisa langsung hubungin Our Dear Darling. Instagram @OurDearDarling. Gue ada YouTube-nya juga loh, Dear Darling. Ada YouTube ya? Ada, gue ada YouTube-nya juga. Oke, teman-teman jangan lupa ada YouTube-nya juga. Dear Darling. Dear Darling, YouTube-nya. Siap. Jadi kita di sini emang selalu gitu. Misalkan lo ada temen nih nanti, ada temen misalkan dia lagi nge-build brand sesuatu, lo undang aja ke kita. Invite, kita ngobrol bareng, kita bisa belajar. Siapa tahu dari teman-teman juga ada yang merasakan hal yang sama. Mungkin bisnisnya nggak sama, mungkin backgroundnya nggak sama, cuma ada satu hal yang sama dan akhirnya mereka bisa belajar. Betul. Itu sih yang sangat insya Allah bermanfaat lah buat semuanya gitu. Ada lagi nih mau yang diobrolin kita nih sore ini nih dari lo pribadi lah. Kayak udah pretty much cover kali ya. Pretty much cover udah semua sih udah gitu. Oke. Jadi terima kasih buat Darling. Thank you. Darling kayak agak aneh gitu kan. Tapi lu satu-satunya teman gue yang namanya Darling sih. Ya emang sih semua orang bilang gitu sih. Iya. Tapi sebenarnya nama Darling itu jadi ice breaking tau gak sih? Kalau misalnya klien nih ketemu gue kan. Privilege. Iya, jadi privilege gue namanya Darling itu. Jadi pas ketemu itu nggak tegang-tegang amat. Nggak tegang-tegang amat ya. Darling, iya sih benar. Benar. Lu ambil sisi positifnya lagi dari situ ya. Ada sisi positif kan. Selalu. Jadi jangan baper. Selalu. Jadi buat Darling, terima kasih sekali lagi mau sharing ke kita nih teman-teman First Class dan mau hadir di podcast First Class. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa teman-teman semua subscribe dan follow IG kita juga ada @podcast First Class, follow Dear Darling, Our Dear Darling, dan YouTube-nya Dear Darling. Yep. Betul. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga semakin hari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kenali diri Anda. Bye.